Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jovian Nathaniel Haq, NIM 34 dari kelas TIB angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tentang website yang saya buat, yaitu website tentang login dan pembuatan akun untuk siswa baru sekolah. Seperti itu. Dan sesuai dengan masalah yang diberikan oleh Pak Fidin selaku dosen praktikum SKD, untuk latar belakang dari pembuatan website ini, yang pertama yaitu untuk membantu panitia penerimaan pendaftaran calon siswa sekolah dalam hal pendataan diri siswa dan pembuatan akun untuk siswa. Dan selanjutnya untuk proses bisnis yang berlaku pada website ini adalah yang pertama, pendataan atau registrasi peserta didik baru dan pembuatan akun siswa untuk mengakses website sekolahan seperti itu. Oke, langsung saja yang pertama, kita harus menyiapkan database-nya dengan saya menggunakan MySQL. Di sini database-nya yaitu bernama dbskd dengan tabel nama kain sekolah. Nah, untuk strukturnya sendiri yang pertama ada ID sebagai primary key dan auto increment. Yang kedua ada nama, alamat, tanggal lahir, email, password, dan informasi kapan data itu ditambahkan dan diupdate seperti itu. Oke, setelah kita menyiapkan database-nya, kita pergi ke Visual Studio untuk melakukan coding. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke coding, saya ini menggunakan coding meter 4, menggunakan framework. Nah, sebelum kita masuk ke coding, kita harus mengatur pada INV-nya ini. Biasanya saya melakukan duplikat pada INV-nya dengan cara ctrl shift s atau save as .inv, plain text-nya diganti all file, terus di depannya ada titiknya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, di sini yang pertama kita uncomment untuk database-nya, yaitu database yang hostname, database, username, password, driver, traffic-nya kita uncomment semua. Terus untuk hostname-nya saya menggunakan MySQL, jadi otomatis di sini adalah localhost. Dan untuk database-nya yaitu dbskd, seperti itu. Dan untuk username-nya saya root karena default, dan untuk password-nya belum ada, jadi kosongan. Oke, setelah kita setting di INV-nya, selanjutnya kita setting di modelnya. Gimana? Oke, app models. Nah, untuk models ini digunakan untuk menghubungkan antara database tadi ke controller. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat kelas model bernama keamanan dengan extends model. Untuk tabelnya sendiri, saya menghubungkannya ke tabel klien sekolah seperti ini. Nah, dihubungkan terus untuk field yang akan diisi yaitu nama, alamat, tanggal lahir, email, dan password seperti ini. Dan untuk pengisiannya nanti juga menggunakan timestamp, yaitu jika kita melakukan update atau tambah data, otomatis waktu akan ke-record di situ, kapan update, kapan tambah data, seperti itu. Oke, langsung saja jika kita sudah membuat modelsnya, langkah selanjutnya kita membuat di controllersnya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian register terlebih dahulu. Untuk register pertama, kita membuat class bernama register dengan extend ke base control. Setelah membuatnya, kita harus memanggil modelnya tadi untuk memasukkan data-data yang diinputkan tadi ke dalam database. Nah, yang pertama dengan menggunakan use, add, model, dan model keamanan. Setelah kita memanggil modelnya tadi, kita taruh modelnya tersebut ke dalam construct. Fungsinya apa? Fungsinya untuk biar semua function ini dapat mengakses model tersebut. Seperti itu. Oke, untuk pertama, untuk class register sendiri, untuk indeksnya yaitu saya arahkan ke view register. View register yaitu seperti ini. Nah, seperti ini adalah view untuk register. Dan setelah itu, di dalam view register ini juga ada formnya. Ini form untuk siswa baru dalam mendaftar. Di sini formnya metodenya adalah post, actionnya adalah register ke proses. Nanti inputan di sini seperti nama, alamat, tanggal lahir, email, password, dan seterusnya di sini akan diolah dan diolah di dalam function proses ini. Oke, kan di sini kan ada beberapa inputan seperti ini.
Nah, di sini juga sudah saya beri validasi, jadi jika ada nama, alamat, email, passwordnya yang belum terisi atau emailnya tidak menggunakan tata aturan penulisan email, maka sistem akan menolak dengan alasan sesuai yang saya buat, yaitu mohon diisi sesuai format seperti ini. Dan jika dan untuk validasi ini saya menggunakan session agar lebih enak dalam menyimpan datanya. Oke, selanjutnya di register ini kan juga ada email, nama, sama password. Nah, untuk passwordnya sendiri agar aman, saya menggunakan 3 algoritma keamanan. Yang pertama yaitu adalah salt, terus CSR Keeper, terus MD5. Oke, saya terangkan terlebih dahulu. Untuk saltnya ini saya menggunakan 3 inputan, yaitu inputan password dari user, terus inputan dekripsi dan enkripsi. Saya jelaskan untuk enkripsinya terlebih dahulu. Untuk enkripsinya ini kita memanggil atau menggunakan dari inputan email yang telah diinputkan dari user. Oke, di sini ada variabel kalimat digunakan untuk menampung email. Di sini ada str replace .xx. Nah, titik ini digunakan untuk mengubah titik pada inputan email menjadi xx. Jadi jika ada titik, maka akan diubah karakter tersebut menjadi double x seperti itu. Nah, terus untuk kuncinya saya menggunakan kunci 5. Setelah inputan email ini ditampung dalam variabel kalimat, variabel kalimat itu akan diolah dengan memperhatikan panjang per kalimatnya. Diolah seperti ini, terus dimodul ke 256, maka akan menghasilkan enkripsi CSR Keeper yang akan ditampung dalam variabel HSL. HSL adalah hasil. Nah, seperti itu. Terus setelah itu ini kan kuncinya 5. Nah, ini di dekripsi 2. Kenapa di dekripsi 2? Soalnya tujuannya dekripsi itu ini agak melenceng. Sebenarnya kan tujuan dekripsi kan untuk membuka enkripsi. Nah, ini untuk lebih merumitkan suatu algoritma keamanannya. Jadi enkripsi 5 ini terus didekripsi dengan kunci 2. Terus untuk enkripsinya ini nanti disimpan di dalam variabel isi. Nah, disimpan terus dipecah sesuai dengan panjang stringnya. Setelah itu akan menghasilkan dekripsi ini yang akan disimpan pada variabel isi seperti itu. Nah, terus setelah email ini dienkripsi terus didekripsi, enkripsi dan dekripsinya itu dijadikan satu sama password untuk menjadi saltnya. Seperti itu, jadi digabung. Terus setelah itu untuk saltnya ini kita hash menggunakan MD5. Oke, setelah sudah disalt terus dienkripsi dengan CSR Keeper, terus kita hash dengan MD5. Nah, setelah itu kan menurut saya untuk ini passwordnya kan udah lumayan aman, soalnya kalau dari enkripsi saja kan mesti kayak hacker itu kan gampang menemukan polanya. Nah, di sini sudah saya dekripsi, enkripsi, saya tambahkan password, terus saya hash lagi ke MD5. Menurut saya sudah lumayan aman. Terus setelah kita mengamankan passwordnya, langkah selanjutnya kita menyimpan variabel tersebut dalam array masukan. Untuk array masukan ada nama yang berisi nilai inputan nama, alamat nilai inputan alamat, tanggal lahir nilai inputan tanggal lahir, email juga inputan email, password juga dari hash ini yang telah kita buat. Terus setelah itu array tersebut dimasukkan ke data dengan menggunakan function insert, function bawaan dari kode igniter 4. Setelah itu jika berhasil maka akan diteruskan ke login. Oh iya, sebelumnya jika ini salah maka akan dikembalikan ke register lagi. Seperti itu. Oke, biar ada gambaran, saya akan mendemonstrasikan untuk registernya. Pertama kita masuk, oh iya,
Belum saya PHP Spark. Nah, ini sudah bisa. Itu masuk ke localhost 8080. Nah, di sini langsung saya utamakan ke login. Jadi saya akan mendemonstrasikan untuk register. Nah, untuk register ini contohnya saya akan mendemonstrasikan jika saya tidak menginputkan dengan benar. Contoh saya kosong semua, maka di sini akan keluar validasinya sesuai dengan apa yang saya codingkan tadi. Terus jika saya menginputkannya dengan benar, tapi untuk emailnya tidak menggunakan format email yang sesuai, maka sistem akan menolak dengan dalih atau dengan alasan diisi sesuai dengan format email. Setelah itu, saya akan mendemonstrasikan jika saya mengisinya dengan benar. Contoh, nama saya Pian terus alamat Magetan, gmail.com. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan jika saya menginputkannya dengan inputan yang benar, maka otomatis akan langsung ke login, meredirect ke login. Oh, password harus sama. Magetan gmail.com. Ini, nah maka akan langsung redirect ke login jika berhasil. Oke, saya masukkan dulu biar nggak lupa. Nah, terus setelah saya menjelaskan untuk register, saya akan menjelaskan untuk loginnya. Jadi untuk register ini saya menggunakan 3 algoritma keamanan, yaitu Caesar Cipher, terus MD5, setelah itu ada apa namanya, out. Oke, saya akan langsung ke login. Untuk login, pertama sama seperti register tadi, membuat class terus memanggil model keamanannya tadi sesuai dengan namanya. Terus kita masukkan ke construct agar bisa dinikmati oleh semua function. Terus untuk login ini, untuk indeksnya atau defaultnya langsung mengarah ke login. Untuk loginnya sendiri tampilannya codingannya seperti ini. Di sini juga ada form login. Mana ya? Contoh, nah di sini. Ini formnya, metodenya post, terus actionnya ke login, terus proses. Terus di sini ada inputan email dan password. Untuk login proses, jadi jika kita menginputkan email dan password, maka akan dilempar ke proses ini. Terus untuk dekripsi dan enkripsinya juga hampir sama dari register tadi di sini. Terus untuk membedakannya, di sini untuk loginnya saya menggunakan sebagian kecil menggunakan query native, karena untuk kode igniter sendiri belum mungkin masih belum ada untuk mencari password berdasarkan inputannya. Oke, yang pertama saya membuat koneksi ke database, koneksi ke database. Terus setelah itu saya tampung inputan passwordnya dalam variabel password. Terus buat chartnya seperti tadi caranya. Setelah itu chartnya kita hash. Nah, setelah di hash, selanjutnya untuk query-nya ini nanti adalah query untuk menentukan apakah password itu ada apa tidak di dalam database. Nah, jika passwordnya tidak ada di dalam database, maka user tidak dapat mengakses dashboard atau website yang ada di sekolahan seperti itu, atau ditolak. Di sini ada kemudian jika negasi
MySQL affected rows, jadi kan MySQL affected rows kan bernilai boolean. Jadi jika dia nol, maka dia adalah salah. Dan jika validasinya adalah salah, maka dia akan kembali ke login index. Kenapa saya tidak menggunakan password verify? Karena tadi saat saya coba untuk menggunakan password verify dengan menggunakan hash MD5 itu tidak bisa, maka saya mencari alternatif lainnya dengan menggunakan affected rows. Hampir-hampir mirip sih, seperti itu. Nah, terus jika gagal maka akan dikembalikan seperti ini dengan dalih error email atau password salah. Terus jika benar, maka otomatis sistem akan langsung mengarahkannya ke tampilan dashboard. Untuk codingan dashboardnya seperti ini, sebenarnya tidak ada yang menarik, hanya dashboard biasa dengan menampilkan profil dari siswa seperti itu. Terus selanjutnya saya akan membuka untuk loginnya. Nah, untuk loginnya jika saya menggunakan password yang salah, contoh, nah, maka akan ditolak oleh sistem dengan dalih email atau password salah. Jika saya menggunakan email dan password yang benar, contoh, nah, maka akan langsung diteruskan ke dashboard. Untuk dashboardnya seperti ini, untuk selamat datang, terus ini Ian adalah nama saya, jadi untuk dashboardnya nanti menampilkan nama dari user yang telah diinput tadi, seperti itu. Terus untuk dashboardnya ini simulasi dari dashboard sekolah, jadi kayak gini, ada memperkenalkan, menyukai, memahami, ya apa, simulasi untuk dashboard sekolah seperti yang ada di soal permasalahan itu. Oke, seperti itu. Dan jika mau logout, langsung saja diklik logout ini. Oke. Jadi saya dalam mengamankan akun siswa baru, saya menggunakan 3 metode keamanan, yaitu yang pertama saya menggunakan enkripsi, dan menggunakan Caesar Cipher untuk melakukan enkripsi untuk emailnya. Terus email yang dienkripsi itu dibiarkan, terus habis itu didekripsi lagi, dekripsi dengan menggunakan key yang berbeda. Setelah itu kita saltnya itu menggunakan seperti tadi. Nah, untuk saltnya itu menggabungkan antara inputan password, terus hasil dekripsi, hasil enkripsi. Setelah digabung itu, selanjutnya di hash menggunakan MD5 dengan tujuan agar lebih sulit ditemukan pola passwordnya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dan demonstrasi praktek SKD dari saya. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.